Saking bersemangatnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, tamu undangan mitra kerja yang pada kesempatan siang hari ini hadir di ruangan Komisi 9 yang saya hormati. Tadi Ibu Dewi sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana pemerintah merealisasikan agar P3K atau proses pengusulan formasi CASN ini bisa segera terrealisasi dan bisa final di 2023. Tapi kalau melihat apa yang dipaparkan tadi, saya kira masih terlalu panjang ya, terlalu jauh kita bisa untuk berharap bahwa 2023 nanti ini bisa selesai. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, proses pengusulan. Di sini disampaikan tadi bahwa pengisian formasi berdasarkan informasi dari daerah. Pertanyaan saya, bagaimana kontrol dan transparansinya? Karena selama ini banyak program pemerintah, misalnya terkait dengan Kartu Indonesia Sehat PBI saja, itu yang menikmati, yang didistribusikan oleh Pemda, dan yang menikmati hanya saudara-saudari dari oknum-oknum di Pemda. Jadi bukan orang yang tepat. Yang terdistribusikan itu dari oknum-oknum, ya, saudara-saudari handai tolan dari oknum-oknum yang ada di Pemda. Nah, jangan sampai kemudian nanti yang diusulkan oleh Pemda adalah bagian dari saudara-saudari mereka saja. Sementara yang bukan saudara-saudari dari oknum-oknum Pemda daerah tersebut ya tidak terusulkan. Ini terjadi, ini sangat besar terjadi, sangat besar potensinya untuk dapat terjadi. Maka kemudian yang saya ingin tanyakan, bagaimana kontrol dan transparansinya dalam proses pengusulan formasi CASN yang dari P3K ini, agar hal tersebut tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk seleksi harus ada afirmasi atau diskresi dari pemerintah yang sudah memiliki masa kerja 10 tahun ke atas dan yang sudah berusia di atas 40 tahun, seperti yang disampaikan saudara saya tadi, itu tidak mungkin bisa bersaing dengan teman-temannya yang masih muda, yang otaknya masih encer. Mereka sekarang yang sudah 44 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas itu gaptek, Bu. Jadi kalau suruh ikut seleksi dengan cara digital seperti itu, saya yakin mereka nggak akan sanggup. Nah, kalau mereka nggak sanggup, mereka akan tersingkir. Sementara masa kerja mereka, pengabdian mereka sudah kita terima. Ini kan tidak adil, nggak fair. Jadi harus ada. Saya nggak mau memohon dengan pemerintah. Kami sebagai anggota parlemen menginstruksikan kepada pemerintah untuk memberikan diskresi, untuk memberikan afirmasi kepada teman-teman yang usianya sudah lebih dari 40 tahun dan sudah mengabdi 10 tahun lebih. Berikan mereka diskresi. Sekali lagi saya tidak memohon, tapi kami memerintahkan pemerintah untuk bisa segera memberikan diskresi itu. Yang ketiga, harus ada solusi bagi yang berijazah SLTA. Jangan sampai pengabdian mereka tidak diapresiasi dan gaji mereka, kalaupun nanti mereka tetap menjadi outsourcing, mereka harus mendapatkan pendapatan yang layak, upah layak, upah yang bisa menghidupi keluarganya. Bukan upah 100-200 ribu yang seperti yang mereka terima selama ini. Itu bukan lagi tidak manusiawi, tapi menurut saya itu sudah masuk ke dalam perbudakan modern. Nah, perbudakan modern itu harus dihentikan. Karena mereka bukan warga kelas 3, kelas 2. Seluruh warga negara Republik Indonesia ini adalah warga negara kelas 1. Sama haknya di mata hukum dan harus mendapatkan keadilan. Dan pemerintah harus memberikan keadilan itu. Pemerintah harus berkeadilan untuk semua rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, 4 kementerian ini kalau mau berhasil, perintah presiden di 2023 itu harus semuanya sudah ASN,
Kalau mau berhasil, 4 kementerian ini harus berkoordinasi dengan Menkyu agar anggarannya bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Hari ini DAU mereka itu kan dipotong karena COVID. DAU-nya dipotong, Bapak Ibu. Nah, bagaimana mereka mau bayar? Dalam kondisi normal saja mereka nggak mungkin bisa bayar karena sudah di awal tahun itu mereka sudah bagi-bagi tuh. Mana belanja modal, mana belanja pegawai itu sudah dibagi habis. Nah, bagaimana mereka mau bayar kalau cuman instruksi dari Menteri Dalam Negeri harus ASN, harus ASN, tapi dukungan anggarannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Ini sama aja dengan PHP. Kalau PHP seperti ini, saya menyebutnya bahwa Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab. Karena leading sektornya ini kan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan harus berkoordinasi segera dengan Menkyu. Jadi jangan rakyat itu di PHP terus-menerus. Jangan kita meminta mereka untuk mengabdi sementara mereka tidak diapresiasi. Harus ada reward bagi mereka yang berdiri di garis depan ketika COVID-19 menerjang dunia, menerjang Indonesia, dan mereka bertarung nyawa di sana. Insentif saja tidak dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mereka yang berada di garis depan. Insentif yang ada untuk dokter, tapi untuk nakes-nakes yang berada di garis depan itu apa yang mereka terima? Gaji mereka cuma 50.000 sampai 200.000, Bapak Ibu. Bayangkan nyawa taruhannya. Pernahkah Bapak Ibu yang menjadi yang bertanggung jawab hari ini berpikir bahwa seandainya itu ada di posisi Bapak Ibu sendiri seperti apa? Nangisnya itu kayak apa? Sedihnya kayak apa? Ini tolong menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan karena kalian adalah leading sektornya. Jadi sekali lagi, 4 kementerian ini wajib berkoordinasi dengan Menkyu. Karena dananya ada di Menkyu. Percuma bikin roadmap seperti apa, kalau anggarannya tidak tersedia, nggak ada gunanya. Jadi duduk bersama dengan Menkyu. Ini menurut saya ini 4 kementerian ini harus ditambah 1 kementerian lagi, Ibu Dirjen. Menkyu itu penting, paling penting justru di sini. Ini hanya menteri koordinasi, administrasi saja. Ketok palunya ada di Kemenkyu. Jadi kalau Kemenkyu tidak dimasukkan ke dalam roadmap hari ini, di dalam proses pengusulan, ini Bu Irma, ada Pak Dirjen Anggaran dari Kemenkyu nih Pak. Iya. Saya mau menterinya. Saya nggak mau dirjennya, karena dirjennya nggak punya keputusan. Saya mau menterinya yang dihadirkan di sini harusnya. Dirjen paling lapor kepada menteri, bisa juga nggak lapor nanti sampai di kantor. Saya tuh hampir setiap bulan bisa berkoordinasi secara langsung dengan Menteri Keuangan, mohon maaf. Dan saya selalu bicara dengan beliau. Soal ini pun saya sudah WA ke beliau. Saya minta dananya disediakan, ditambah ke DAU. DAU-nya ditambah. Kalau DAU-nya tidak ditambah, maka kemudian pemerintah daerah nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan juga Kementerian Kesehatannya. Pasti nanti Kementerian Kesehatannya akan jadi bumper nih, ya. Jadi sudah bikin yang namanya prosedurnya sudah dibikin, kemudian semuanya sudah secara detail sudah dikerjakan. Tapi kalau ketok palunya duitnya nggak ada, ya sama aja bohong. Pak Dirjen dari Kementerian Keuangan, hari ini yang hadir, kami Komisi 9 ingin menyampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Bapak, tolong siapkan dulu Pak uangnya. Ini perintah Presiden. Kalau nggak ada uangnya, bilang nggak ada uangnya, jadi jangan di PHP. Bilang, tahun ini belum ada uangnya. Tahun depan kita siapkan, jelas, konkret, detail. Tapi kalau cuma di PHP terus, kasihan mereka. Ini ya, kalau ini nggak selesai, saya kira 2023 mereka akan turun ke jalan. Saya yakin mereka akan turun ke jalan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari semua perwakilan pemerintah yang ikut rapat hari ini.
kami di Komisi 9 tidak memohon, kami menginstruksikan untuk bisa segera merealisasikan apa yang menjadi perintah Presiden. Itu saja yang ingin kami sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman yang dari perwakilan pemerintah memahami betapa sulitnya kami sebagai wakil rakyat ini di daerah, karena setiap saat kami ditanya, setiap saat kami dimintai bantuan, setiap saat mereka menangis kepada kami untuk ikut memperjuangkan hal ini. Kami yang ada di garis depan bersama-sama dengan teman-teman seluruh anggota parlemen ini bukan dikira enak-enakan, kita turun ke bawah itu menangis melihat mereka menerima gaji 50 sampai 250 ribu, Ibu. Sedih rasanya. Itu perbudakan modern menurut saya. Dan pemerintah daerah juga saya ingatkan, mereka nggak boleh main terima-terima saja untuk kepentingan pilkada. Karena kepentingan pilkada mereka terima-terima tuh. Mereka masukin semua untuk kepentingan pilkada. Dan ini juga harus menjadi kontrol dari pemerintah pusat, terutama Menteri Dalam Negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari semua teman-teman yang sudah menyampaikan tadi, sudah sangat luar biasa. Dan saya hanya menyambung, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan mampu mengejawantahkan apa yang menjadi keinginan dari kawan-kawan ASN, kawan-kawan yang P3K ini, agar mereka bisa segera jadi ASN. Terima kasih, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madi dan teman-teman anggota Komisi 9 yang saya hormati, dan juga mitra kerja yang pada pagi hari ini hadir dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PAN Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan hari ini menjadi salah satu pintu gerbang untuk melakukan finalisasi dalam pelaksanaan pengangkatan teman-teman nakes honorer di seluruh Indonesia. Yang pertama ingin saya tanyakan dari Kementerian Kesehatan, ini ada data mengenai kesehatan ASN yang bekerja di Vaskes dan data formasi kebutuhan tenaga kesehatan. Ini pertanyaan saya, yang diperlukan itu selisih dari yang sudah ada dan kebutuhannya, atau memang formasi tenaga kesehatan yang di sebelah kanan itu kebutuhan yang baru? Itu tidak ada penjelasannya di sana. Kemudian yang kedua mengenai proses pengusulan formasi calon ASN. Ini progresnya sudah seperti apa? Karena kalau saya sandingkan data dari proses pengusulan dengan timeline yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan juga evaluasi di lapangan, terutama di dapil saya itu bahkan data dan juga proses pengusulannya saja kepala dinasnya bingung. Bupatinya juga bingung. Bingungnya begini, Bu, ini kenapa tidak diusulkan? Termasuk guru ya, tidak hanya nakes, karena kebetulan anggarannya sama, rencana pemerintah untuk menuntaskan tenaga guru honorer dan nakes honorer ini bersamaan 2023, tapi progresnya di lapangan tuh berbeda. Dari pemerintah pusat mengatakan APBN ada nanti dari DAU, tapi dari pemerintah daerah mengatakan pemerintah pusat hanya janji-janji PHP aja, juknisnya sampai sekarang tidak ada. Bupati juga sudah sempat saya saya tanya, kepala dinasnya saya tanyakan, tidak ada kepastian peraturan yang harus dipegang oleh mereka itu yang mana. Nah, ini mohon dijelaskan. Kemudian tahapan kegiatan rekrutmen yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ini juga di lapangannya belum ada yang jalan, Bu. Verifikasi data, coba kalau disandingkan kenapa dari Kementerian Kesehatan nanti tidak sekaligus memberikan penyampaiannya. Data yang dimiliki Kementerian Kesehatan, tenaga honorer nakes seluruh Indonesia itu sebetulnya berapa sih? Kami kan punya dapil masing-masing nih, nanti saya bisa cocokkan dapil saya dengan data dari Kementerian Kesehatan, apa betul? Di situ bisa kelihatan kinerja Kementerian Kesehatan, dinas provinsi sampai dinas kabupaten kota, apakah sinkron, apakah harmonis. Harmonisasi itu kan kita lihat dari data yang tidak meleset, alias betul-betul sama, apple to apple, dari pusat dan daerah itu sama. Nah, ini yang belum kita temukan. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mendalami dari Kementerian Keuangan mengenai ringkasan ini ya, ringkasan saya akan bacakan sedikit lagi. Pengalokasian anggaran untuk pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan melalui APBN maupun APBD.
Nah, ini peraturannya ambigu. Ini hanya disebutkan nanti dananya dari APBN ada, dari APBD ada. Tapi APBN ada berapa dan untuk apa, berapa persentasenya, kemudian yang APBD juga bentuknya apa, apakah gaji, tunjangan, dan lain sebagainya, dan berapa persentasenya yang menjadi tanggungan APBD juga nggak jelas. Dari Kementerian Keuangan tidak menjelaskan di presentasi ini. Dan kewenangan APBN dan APBD itu apa? Signifikansinya tuh apa gitu, sehingga harus dipisah antara APBN dan APBD. Ini harus clear, karena ini juga yang membuat para kepala daerah bingung. Kepala daerah merasa nanti bebannya jangan-jangan menjadi beban APBD. Sementara APBD sendiri juga kalau mereka harus mengalokasikan sebanyak yang dibutuhkan oleh kabupaten kota, saya rasa juga mereka nggak akan sanggup. Nah, persentase ini yang masih belum clear di Kementerian Keuangan. Kemudian yang berikutnya, rencana pengadaan P3K tenaga kesehatan masih dalam proses pembahasan dan validasi data. Nah, ini di Kementerian Kesehatan sudah ada timeline-nya, bahkan dari Maret udah ada validasi data, tapi dari Kementerian Keuangan masih ditulis proses pembahasan dan validasi data. Maka yang betul yang mana? Apakah ada koordinasi lintas kementerian yang sudah dilakukan secara komprehensif sehingga statement yang keluar ke publik ya atau yang keluar di komisi itu sama. Jangan kementerian yang satu mengatakan sudah proses validasi bulan Maret di Kementerian Kesehatan, sekarang udah bulan April, udah mau Mei, udah mau Lebaran, Kementerian Keuangan masih bilangnya pembahasan dan validasi data. Nah, ini tidak sinkron. Kemudian yang berikutnya mengenai alokasi pendayagunaan tenaga kesehatan pada DIPA Kemenkes 2022. Di sini alokasinya sebesar hampir 1 triliun, sekitar 827 miliar. Pertanyaannya tidak disebutkan di sini angka itu termasuk untuk honorer yang akan diangkat sebagai P3K. Ini hanya untuk existing yang sekarang PNS dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pertanyaan saya, untuk tenaga kesehatan honorer ini apakah Kementerian Kesehatan sudah melakukan usulan? Kalau sudah punya data dan sudah divalidasi, harusnya sudah bisa, bahasa Tegalnya itu reng-reng, bahasa Jawanya reng-reng, itu udah ada rinciannya harusnya. Nah, ini belum ada. Kementerian Keuangan kan menunggu itu, ya kan? Nah, mohon ini diklarifikasi segera. Kemudian mengenai dampak anggaran, rencana P3K tenaga kesehatan masih dalam proses pembahasan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, Kementerian Keuangan. Pembahasan ini maksudnya pembahasan apa? Apakah Kementerian Keuangan belum ada usulan dari Kementerian Kesehatan? Ataukah masih dibahas duitnya mau direfocusing dari mana? Ya kan, di Kementerian Keuangan untuk alokasi ini? Ataukah kebingungan Kementerian Keuangan karena merasa tenaga kesehatan itu bukan hal yang penting untuk membangun kedaulatan negara ini melalui pembangunan kesehatan yang berkesinambungan di negara kita? Kalau itu yang ada di kepala teman-teman Kementerian Keuangan, itu akan disayangkan. Justru saya merasa harusnya Kementerian Keuangan juga agresif, segera menganggarkan. Tenaga kesehatan itu ada tenaga skill. Kalau nggak sekolah khusus, mereka nggak bisa melakukan itu, nggak bisa melayani rakyat, nggak bisa sembarangan orang yang nggak sekolah di bidang kesehatan memberikan pelayanan kesehatan. Maka ini harus menjadi prioritas. Kita sudah melakukan atau kita sudah memiliki pengalaman kemarin, COVID-19 2 tahun melumpuhkan semuanya. Yang bekerja di garda terdepan siapa? Tenaga kesehatan, bukan yang lain. Maka ini harus menjadi prioritas. Kementerian Keuangan harusnya bisa mengalokasikan refocusing hal-hal yang tidak mendesak, segera gelontorkan ke sini. Komitmen pemerintah pusat menuntaskan tenaga honorer 2023, saya setuju. Tapi pelaksanaan di lapangannya, timeline dengan fakta di lapangan nggak nyambung. Saya nggak yakin kalau masih slow begini 2023 akan tuntas. Nggak akan. Sekarang pertanyaannya lagi, kalau tidak tuntas, mereka mau dikemanakan? Kalau tidak ada honorer lagi dan mereka masih tenaga honorer tapi tidak segera di P3 kan, apa mereka nanti akan nganggur? Pertanyaan berikutnya, mereka ini dibutuhkan di daerah, bahkan tenaga kesehatan di hampir semua daerah itu kita masih kekurangan. Masih harus ditambah baik bidan, perawat dan lain sebagainya. Dari mana nanti kita mencarinya? Jadi rentetan efek dominonya itu sangat banyak. Ini yang saya mohon lintas kementerian membahas secara detail. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga begitu. Ini sebetulnya masuk di DAU atau DAK atau apa? Ini kan belum ada kejelasan juga. Kemarin yang dari Komisi 10 saya dengar dari teman-teman katanya masuk DAU, tapi ada usulan sebaiknya masuk DAK supaya sudah ada catatan bahwa ini memang betul-betul untuk penggajian teman-teman honorer yang sudah mendapatkan SK P3K. Kemudian Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Komisi 9 tolong diberikan juga peraturan Menteri PAN reformasi birokrasi supaya kita juga bisa membahas apa yang sudah dilakukan, karena Kementerian PAN reformasi birokrasi ini juga menjadi pertanyaan banyak teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman nakes, peraturannya yang sebetulnya dipegang itu yang mana? Karena Kementerian dari Dalam Negeri juga pegangannya hanya peraturan pemerintah ya, kalau nggak salah tadi nomor sekian tahun 2018 kalau tidak salah. Tapi dari daerah mereka tidak berani karena payung hukumnya daerah kan bukan peraturan pemerintah, mereka menunggu peraturan menteri. Karena menteri terkait, menteri teknis yang harus memberikan juknis secara detail sehingga mereka berani melakukan sesuatu. Karena kalau tidak ada payung hukum secara pasti yang dipegang oleh teman-teman di daerah, kepala daerah tuh nggak berani bergerak. Mereka pasti banyak alasan dan nanti yang akan disalahkan kita lagi di Komisi 9, untuk guru di Komisi 10, padahal kita udah upaya seperti ini. Jadi saya rasa ada semacam lack of coordination ya antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Ini yang harus diperbaiki dan harus dikawal bersama-sama. Mungkin intinya itu dari saya. Dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dari semua proses ini, saya minta tolong dari 4 kementerian ini memberikan untuk teman-teman Komisi 9, sehingga kita juga bisa mencocokkan detail dari peraturan pemerintah yang sudah ada, kemudian peraturan menteri dari keempat menteri ini apa saja yang sudah ada, kalau belum disegerakan, supaya bisa menjadi pegangan teman-teman di daerah, terutama kepala daerah dan seluruh kepala dinas yang ada di Indonesia segera melakukan tugasnya. Sehingga target pemerintah 2023 bahwa semua nakes sudah menjadi P3K atau tidak ada honorer lagi, itu menjadi kenyataan, menjadi nyata, tidak PHP lagi. Ini nakes semua kontak Komisi 9 itu udah nggak ada waktu deh gitu kan. Jadi mohon saya sekali lagi mohon dari Kementerian Keuangan terutama, tolong Pak disampaikan kepada Bu Menkyu ya, kepada Bu Sri Mulyani untuk seserius mungkin effortnya didouble lagi untuk membahas soal nakes, karena nakes ini garda terdepan pembangunan kesehatan nasional kita, di mana kesehatan ini juga menjadi salah satu faktor strategis, faktor terpenting bahkan menurut saya dalam pembangunan kedaulatan bangsa kita ke depan. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.